Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li jami'il anbiya'i wal mursalin wa sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Khusus untuk mu'allif dan kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Al-Jami wa Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani wa nafa'ana bihi wa bi ulumihim ma fi darain amin wa li jami'i masyayikhina wa syayikh masyayikhina wa li jami'i ustadzina wa ustadzina wa li jami'i awliya'i tis'a wa li jami'i awliya'i fi Indonesia wa li jami'i awliya'i fi dunia wa li jami'i muassis jami'an abdatil ulama radhiyallahu anhum wa an sayyidati sufiyatil haqiqin wal ulama'il 'amilin wal المجتهدين الله تعالى يحمينا بعنايتهم ويمدنا بمدادهم وينفعنا ببركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ولقدر حاجتنا من حوائج الدنيا والآخرة صلى الله مقاصدنا ويسر الله أمورنا أمور الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengaruniakan kepada kita berupa pikiran yang senantiasa harus kita gunakan untuk berpikir atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berpikir terhadap karunia yang diberikan oleh Allah akan mewujudkan sifat tauhid terhadap diri kita. Semoga yang pada malam hari ini kita masih diberikan istiqomah ini senantiasa dijadikan oleh Allah sebagai bentuk menjaga pikiran kita agar senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mengajak kepada kita untuk memikirkan segala sesuatu sebelum kita lakukan, di mana pepatah mengatakan orang yang cerdas itu berpikir sebelum bertindak, tapi orang yang bodoh baru berpikir setelahnya bertindak. Semoga kita yang pada malam hari ini kita hadir mengingat apa yang sudah disabdakan oleh Rasulullah senantiasa menjadi peringatan bagi kita untuk mempergunakan pikiran yang merupakan karunia dari Allah dengan sebaik-baiknya, dan dengan mempergunakan pikiran yang sebaik-baiknya menjadi lantaran kita untuk bisa tetap melakukan kebaikan yang sesuai dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih akan melanjutkan kembali kajian kita, yaitu kitab Nasha'ihul Ibad yang juga masih membahas tentang pemikiran yang menjadi salah satu amal yang bisa lebih baik daripada amal ibadah kita selama 60 tahun. Cuman ada 5 macam pemikiran yang bisa mengantarkan kita lebih baik daripada ibadah selama 60 tahun. Yang kemarin sudah kita bahas sedikit, yaitu berpikir tentang tanda-tanda kekuasaan Allah atau penciptaan Allah, di mana salah satu penciptaan Allah yaitu adalah diri kita. Jadi kalau kita mau merenungi diri kita, mulai dari mata kita bagaimana caranya dia berkedip, tangan kita bagaimana dia menggerakkan jari-jarinya, kaki kita bagaimana caranya dia menggerakkan kaki, terus kemudian semuanya kita pikirkan, termasuk rambut, sama-sama rambut tapi cara tumbuhnya itu tidak sama. Nah, kalau kita mau berpikir tentang itu, kemarin sudah dijelaskan, insya Allah akan semakin membuat diri kita memiliki tauhid yang sempurna kepada Allah dan memiliki keyakinan yang tidak akan mudah goyah oleh berbagai macam rintangan dan berbagai macam keyakinan yang senantiasa menggoda. Maka itu salah satu pemikiran yang apabila kita lakukan, insya Allah akan mendapatkan pahala lebih baik dari pahalanya orang yang beribadah selama 60 tahun. Yang pertama yaitu berpikir tentang penciptaan Allah, termasuk kita sebagai ciptaan
Berikutnya yang kedua kita akan bacakan redaksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin amin wa ya mujib as-sa'ilin. Wa minha lan iku setengah saking fitrah. Wa minha lan iku setengah saking fikratun utawi mikir-mikir fi ala illahi ing dalam nikmate Gusti Allah. Ayo fi ni'amihi tegese ing dalam nikmate Allah. Allati asbabaha kang nyampurnake sinten Allah ing nikmat alaina ing atase kita. Wa atoyahu lan kemaringe Gusti Allah. Allati ausalaha kang wis nibake sinten Allah ing atoya ilaina maring kita. Qala dawuh sinten Allah ta'ala lemonu sinten Allah fadhkuru moko mikir-mikir sapa sira utawa iling-iling sapa sira ala Allah ing atase nikmate Gusti Allah la'allakum menawa sira iku tuflihuna padha bejo sapa sira. Dilihat dari ayat ini, salah satu upaya memikirkan sesuatu yang insya Allah pahalanya lebih baik daripada ibadah selama 60 tahun, yaitu mencoba berusaha untuk berpikir atas semua nikmat yang telah diberikan Allah. Sampai di sini dijelaskan, diperkuat oleh ayat yang ditampilkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab ini yang berbunyi fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun, yang artinya ingatlah atau berpikirlah, ingatlah kalian terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan atas kalian, la'allakum tuflihun, semoga kalian bisa menjadi orang yang beruntung. Yang artinya itu adalah kalau kita ingat dalil daripada puasa itu target terakhirnya itu la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Paling mudahnya itu adalah orang yang bisa melakukan segala hal yang diperintah dan bisa melakukan segala hal dan menjauhi segala hal yang dilarang. Itu targetnya orang yang berpuasa. Nah, kalau sampai ingin untung, maka kata Allah di dalam ayat ini senantiasalah ingat terhadap nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Dan bisa jadi dengan mengingat semua nikmat yang diberikan oleh Allah kepada diri kita, itu bisa jadi akan menyebabkan diri kita senantiasa hidup dalam keadaan beruntung sesuai dengan ayat tadi yang kita baca. Cuman masalahnya kadang kita tidak mau berpikir terhadap nikmat. Rata-rata kita berpikir dengan apa yang kita inginkan, iya kan? Rata-rata koncone untuk sepeda motor, awake dhewe mikir piye carane iso tuku sepeda motor. Tidak pernah memikirkan nikmat yang telah diberikan oleh Allah berupa kaki, sehingga kadang nikmatnya kaki yang begitu besar itu kalah dengan pemikiran kita yang memikirkan keinginan kita. Padahal nikmat kaki itu jauh lebih besar daripada nikmatnya sepeda motor jika kita diberi. Coba, ayo sama tak kayak sepeda motor tapi tak tugel sikile, nggak akan mau gitu. Makanya di sini itu dikatakan oleh Allah, kalau kamu mau mengingat terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, bisa jadi itu yang akan membuat dirimu segera beruntung. Jangankan cuma sekedar motor yang sama inginkan, nikmat kaki yang sudah diberikan oleh Allah itu justru lebih besar daripada nikmat sepeda motor yang sama inginkan. Lah buktinya kalau sama mau tak kasih sepeda motor tapi tak potong kakinya, sama kan tidak mau. Tetapi nikmat kaki itu hilang gara-gara sama kalah dengan keinginan. Nah itu bahayanya. Sehingga sama sudah tidak bersyukur, memaksa diri untuk membeli sepeda motor, mengerahkan tenaga sampai jadinya sakit. Nah itu bisa kenapa kok kata Allah ingatlah terhadap semua nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, bisa jadi kalian nanti akan menjadi orang yang beruntung. Masih ada ayat yang lain. Wa qala tawassutan Allah Ta'ala wa in ta'uddu lamun padha ngitung sapa sira kabeh nikmat Allah ing nikmat Gusti Allah la tusuha, moko ora bakal sanggup ngitung sapa sira kabeh ini nikmat sebesar itu nikmat Allah. Sampai kata Allah, seandainya kamu menghitung semua nikmat yang Allah berikan, niscaya kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Tidak usah yang banyak-banyak, nikmat rambut saja. Nikmat rambut
satu ya kan, timbangannya uang sibuk. Nah itu kalau malam itu pasti kedinginan itu Pak. Buktinya kalau sampai itu cukur gundur ya kan, kena angin panas gitu. Itu kalau tidak siap bisa sakit sama Pak. Nah itu nikmat rambut saja itu. Bisa sampai itu per lembarnya dari rambut itu? Tidak bisa. Nikmat rambut saja, apalagi nikmat moto iso keden. Terus itu tidak pernah sama pikirkan, tidak pernah sama gara-gara sama tidak memikirkan, tidak pernah sama mengakui itu bagian dari karunia yang telah Allah berikan. Sehingga apa yang ada pada diri sama di sini urip itu cuma kurang saja. Sehingga nikmat sehat yang sudah melekat itu menjadi sesuatu yang tidak sampai pedulikan. Kenapa? Karena tidak mau memikirkan nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Dan itu kadang masih minta lagi kepada Allah. Minta yang lain, ya Allah beri aku rumah, ya kan? Lah nikmat yang sudah ada belum sampai bisa syukuri. Nikmat yang sudah diberikan pada Allah belum sampai bisa menikmati. Buktinya bagaimana sampai bisa menikmati, lah memikirkan saja sampai tidak, ya kan? Nah itu makanya berangkat dari sini sekitar kita sering melihat berbagai macam nikmat yang telah Allah berikan. Karena lanjutannya di sini itu dikatakan lanjutannya itu adalah masih ada dawuhnya Allah wa qala ta'ala Allah Ta'ala ala Muhammad sinten Allah wa ta'ala bikum kang ono kelawan sira min nikmatin bayane saking nikmat iku faminallah moko sejatine saking Gusti Allah. Dan segala hal semuanya itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang tidak kita memikirkan tidak seperti itu. Kita bekerja keras sudah dapat hasil yang banyak, aku sih pegawai gitu sampai. Padahal jelas kata Allah semua nikmat yang sampai terima, mulai nikmat tubuh, nikmat penghasilan, ya suksesnya dalam bekerja, itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanian juga sama seperti itu. Sampai berusaha memupuk, sampai berusaha untuk membajaknya, setelah tumbuh dengan baik, telok pilih tanam begitu. Lupa sampai kalau itu semua yang menumbuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kenapa kok kita diminta dan disuruhkan oleh Rasulullah SAW yang dijelaskan di dalam makalah ini, yaitu salah satu amalan berpikir yang bisa lebih baik daripada amal ibadah selama 60 tahun, yaitu memikirkan terhadap nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau memikirkan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah, dawuhnya di sini itu yatawallatu jadi tukul atau tumbuh atau muncul minha saking fikrah fi ala illah ai min hadil fikrati tegese saking ikilah mikir-mikir apa yang akan muncul al-mahabbatu demen, al-mahabbatu cinta kepada Allah, wasyukru dan senantiasa menjadi orang yang mau bersyukur ay wasamu hadhil tafakkur tegese wasamu hadhil tafakkur tegese utawi buahe ikilah mikir-mikir iku ibtala dadi kebo apa al-qalbu ati bi mahabbatillah kelawan demen marang Gusti Allah. Nah ya seperti tadi, bagaimana kita bisa mencintai Allah lalu pemberiannya aja kita tidak sempat memikirkannya. Dan sampean itu kan bisa senang kepada pasangan sampean ya karena merasa sama pasangan sampean itu banyak memberikan sesuatu yang membuat diri sampean senang. Dan itu mesti sampean pikirkan. Makanya ada nyanyian malam ingat kamu makan, ingat kamu, kan ada seperti itu. Ya, tapi pemberian Allah yang jelas-jelas menjadi sesuatu yang sampean butuhkan tidak pernah sampean pikirkan. Bagaimana bisa ingat kepada Allah lalu nikmat yang digunakan aja tidak sempat sampean pikirkan. Makanya kalau kita mau mengingat terhadap nikmat Allah, kata Imam Nawawi di dalam kitab ini akan memunculkan yang namanya cinta kepada Allah dan senantiasa kesanggupan untuk bersyukur atas segala yang diberikan oleh Allah. Jadi selain cinta kepada Allah, wal istighol bi mahabbatillahi ibtala'a al-qalbu bi mahabbatil wal istigholi lan ketungkul bisyukri kelawan nyukuri nikmati Allah batin
alhamdulillah. Bahkan kadang juga sempat ngomong boyong. Bahkan ketika kita melihat tanaman, boy itu dulu oleh tanamanku gitu. Tidak sempat bilang melihat tanaman, alhamdulillah tanamanku kabeh tumbuh kelawan api. Tidak ada seperti itu. Nah kalau terus mengingat kalau itu bagian dari nikmat dan pemberian Allah, insya Allah kita akan sibuk untuk bersyukur secara batin ataupun zahir. Kama yuhibbu koyo oleh demen sinten uman Gusti Allah wa yardahu ridho sinten iman Gusti Allah, sehingga dia bisa meridhoi semua apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pasti dia akan terus tetap. Makanya ketika dia menerima ujian, alhamdulillah ya Allah, aku diuji sepeda motorku hilang, tapi alhamdulillah aku masih diberikan kesehatan untuk mencari lagi. Itu kalau udah ingat itu, ya di sini pusing, kok waduh sepedaku hilang, waduh ya cuma ingat kok itu. Nah itu manfaatnya kalau kita mau ingat kepada nikmat-nikmat Allah. Berikutnya yang ketiga, yang insya Allah menjadi pemikiran kita yang lebih baik daripada amal ibadah selama 60 tahun. Wa min halan iku setengah saking fikrotun utawi mikir-mikir fi waqtillahi ing dalem janji ancaman Gusti Allah taala hale moho luhur sinten Allah. Fi wa'dillahi ing dalam janji nikmati Gusti Allah utawa wales apike Gusti Allah taala ne maha sinten Allah lil a'mali maring pira-pira penggawean allati nyatane amal wa sofa kang wis nyifati sinten Allah biha lawan amal nyifati mau auliya'ahu ing kekasih Gusti Allah wa bi malan ing dalam perkara ada kang wis nyawisake utawa nyiapake sinten Allah taala ala maulud sinten Allah lahum kanggo auliya minal khairi bayane saking kebagusan al ajili kang dikit wal ajili lan bakal tako qala dawuh sinten Gusti Allah taala ala maulud sinten Allah apaman moko utawi wa kana kang ono sapa man iku kana ono sapa man iku mukminan kang iman sapa man iku kaman kaya wa kana kang ono sapa man iku fasik kang fasik la yastawun nyatane kang ora padha. Ketahuilah kata Allah di sini itu dikatakan barang siapa ya kan yang beriman, apakah sama antara orang yang beriman dan orang yang fasik? Tentu tidak sama. Kalau orang yang beriman pasti akan ingat kepada janji-janji baiknya Allah dari amal-amal yang soleh. Tapi kalau orang fasik, dia tidak pernah akan ingat kepada janji-janji kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang fasik itu yaitu tadi dia sebenarnya itu sudah tidak percaya kepada balasan yang akan diberikan kepada perbuatan soleh. Itu namanya orang fasik. Kata Allah, orang yang beriman dan orang yang fasik itu tentu tidak sama. Nah kalau kita melakukan sesuatu terus tidak tenang dengan janji balasan Allah, seperti biasanya ketika mengamalkan doa biar menarik rezeki, ya kan? Biasanya kita gundah gelisah gitu. Biasanya gundah gelisah gara-gara doa yang kita panjatkan tidak segera mendatangkan rezeki yang kita harapkan. Misal pengen ngenek arisan, membaca amalan, ya kan? Biasanya kita harap-harap cemas gitu loh, harap-harap cemas ngenek tenan ora padahal aku wis maca wakian. Harusnya orang yang beriman tidak seperti itu. Begitu dia membaca doa, yakin dengan janji Allah kalau setiap doa yang dipanjatkan itu pasti akan dikabulkan. Sehingga dia tidak terpancang apakah pengkabulan Allah dengan apa yang kita inginkan, ataukah dengan sesuatu yang digantikan, ataukah pengkabulan Allah itu memang ditunda nanti diserahkan pada hari kiamat atau di akhirat yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harusnya orang yang beriman. Maka kalau kita tidak beriman dengan janji-janji baik terhadap amal soleh yang kita lakukan, ya ini sudah tadi disampaikan oleh Allah, sekali lagi tidak sama orang yang betul-betul beriman dengan orang-orang yang fasik. Lah jangan, tapi naudzubillah min dzalik, kita bilang beriman, tapi hati kita ketika
tidak diterima. Tidak yakin. Padahal jelas janji Allah itu janji ketika berdoa untuk bumi astajib laku. Dan makanya di sini itu suruh ingat ya kan, suruh berpikir terhadap semua janji-janji yang kebaikan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini itu ayatnya tadi sudah dijelaskan, kita diumpamakan apakah kita masih mau menyamakan diri dengan orang-orang yang fasik yang tidak senantiasa beriman terhadap janji-janji baik, terhadap amal soleh yang kita kerjakan. Masih ada lagi dawuhnya Allah, wa qala lan takusin Gusti Allah Ta'ala, fa man aqwa wa taqwa wa saddaqa bil husna fasanyassiruhu lil yusra. Itu janji Allah. Fa man moko utawi wong, fa man anak utawi wong aqwa kan mene sinten Allah iman, wa taqwa lan taqwa sapa man, wa saddaqa lan benerake sapa man bil husna kelawan perkara kang bagus, fasanyassiruhu kata Allah. Fasanyassiruhu moko bakal maringi dalam gampang sinten Allah iman lil yusra maring dalam kang gampang. Barang siapa yang mau memberikan sebagian hartanya di jalan Allah dan dia mau bertakwa serta dia mau membenarkan atau melakukan segala sesuatu kebaikan, maka dia akan diberikan jalan yang lebih mudah oleh Allah dalam setiap kehidupan. Kalau tidak percaya ya wallahu a'lam. Tadi sudah di awal itu. Sampai ini sajane iman opo fasik kan gitu. Wa qala ta'ala wa qala lan tawsinten Gusti Allah Ta'ala hanya Muhammad sinten Allah wa'ada wis janji sinten Allah alladzina ingkang akeh amanu kang padha iman sapa alladzina minkum saking awak sira kabeh wa amilul gelem nglakoni sapa alladzina as-solihati ing perkara kang bagus layas takhlifannahu mongko yaktine bakal ngganti teman sinten Allah ing alladzina ngganti mau fil ardi di bumi juga akan diganti kama stakapa koyo oleh ganti sinten Allah alladzina ingkang akeh mingkok bihin saking sadurunge alladzina. Itu janji Allah yang pertama. Ketika kita mau melakukan amal soleh, yakin sudah pasti akan dibalas, termasuk di dunianya pun juga akan dibalas. Wa qala la taqusintan Allah Ta'ala alaihi sinten Allah innal abrara sa'mene innal abrara fi na'im innal abrara sa'mene biro-biro wong kang bagus iku la fi na'imin yaktine Allah ing dalam swarga na'im. Itu janji Allah. Makanya senantiasalah kita ketika melakukan kebaikan sesuatu yang menurut kita itu sesuai dengan syariat dan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin itu pasti akan dibalas baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilangkan segala keraguan. Saya sempat itu mendengar ketika anak saya bertemu dengan temannya karena dia mau pulang dari pondok, sebagian temannya itu bilang kayak gini, "Baik, semoga sukses ya." Itu rata-rata kan seperti itu kan. Akhirnya setelah saya dengar seperti itu, ya karena ngaji ini sudah ngaji ini sebelumnya ngaji, jadi saya bilang langsung ke Bais, nanti kalau terima kayak gitu, Bais bilang kepada temannya, jangan bilang semoga, tapi bilang sukses saja. Bais sukses ya. Kenapa? Karena kalau masih semoga itu pertanda dia belum pernah tahu akan rahmat Allah yang begitu besar. Karena kenyataannya rahmat Allah itu sudah ada dan sudah kita rasakan. Kok sih semoga? Rahmat apa lagi yang belum sampai merasakan yang sudah diberikan oleh Allah? Semuanya sudah diberikan oleh Allah. Sama aja yang tidak pernah memikirkan rahmat yang sudah diberikan, iya kan? Sehingga sampai masih bilang semoga enggak, sudah sukses. Makanya saya bilang Bais, jangan hanya bilang sampai terima, tapi kalau bisa kasih tahu temannya, jangan bilang semoga sukses, tapi bilang sukses ya Bais gitu. Jadi hilangkan semoganya biar kita semakin mantap kalau janji Allah itu adalah pasti termasuk di dunia. Itu perlu latihan kalau kayak gitu, perlu latihan. Tapi mulai dari sekarang latih sudah. Mulai dari sekarang itu latih. Nah, orang kalau sudah bisa terus mengingat atas janji-janji baik yang akan Allah berikan dalam setiap amal baik yang kita kerjakan,
Di sini itu kata Imam Nawawi, yatawallatu bakal tukul minha saking fikroh apa arubatu demen fil akhirati yang dalam perkara akhirat. Nah, berarti kan kalau kita tidak semangat dalam melakukan hal-hal ibadah yang mengajak kita kepada akhirat, secara tidak langsung kita tidak yakin dengan janji pahala 27 yang kita dapatkan dari sholat berjamaah. Makanya jangan sholat berjamaah. Ya karena kita tidak yakin. Dia tidak yakin ya karena tidak pernah memikirkan dan tidak pernah yaitu tadi tidak pernah mau berpikir terhadap janji-janji yang telah janji-janji baik atas amal perbuatan baik yang telah Allah firmankan. Kan jelas orang sholat pahalanya 27. Jadi bagi kita itu pahala 27 itu hampa. Buat kita itu hampa. Padahal jelas pahala sholat itu tidak mungkin tidak kita butuhkan di dunia, tapi jelas itu kita butuhkan di akhirat. Itu kan yang paling mudah kan? Padahal di dunianya pun itu juga akan diberikan oleh Allah berupa apa? Berupa ketenangan, cap yang baik dari orang-orang. Ya sama lah rajin ibadah gak mungkin sama dicap preman Pak. Iya kan? Iya kan? Ya sama nggak tahu itu kalau bagian daripada 27 balasan yang akan didapatkan dari orang yang melakukan sholat berjamaah. Ya karena sama nggak mau berpikir terhadap janji-janji yang sudah Allah berikan. Makanya di sini kalau mau mengingat janji-janji balasan baik atas perbuatan baik yang kita lakukan dari Allah Subhanahu wa taala, maka arubatu yatawallatu minha arubatu fil akhirah akan memunculkan perasaan cinta kita dalam urusan akhirat. Ayatan mengalir tafakur tegese utawi buai ikilah pemikiran iku mahabbatus suada muncul perasaan demen podone wong kang padha untung. Jadi muncul perasaan cinta seperti halnya cintanya orang-orang yang suada yang sudah dijamin kebahagiaannya oleh Allah. Wa hamdun nafsi lan iso nggawa maring alal amali ing atase nglakoni perkara bi amalihim kelawan amal-amale suada. Wa takhalla kulan iso berakhlak atau berperangai bi akhlakihim kelawan akhlake suada. Itu kalau kita ingat janji apa yang janji Allah terkait balasan atas perbuatan baik yang kita lakukan, maka kita akan banyak melakukan hal seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah dijamin kebaikannya oleh Allah, seperti para ulama, orang soleh, orang sujud itu pasti pekerjaannya baik. Kalau kita yakin itu, kita pasti akan meniru pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan. Seperti Ramadanan, biasanya para ulama-ulama khos itu menutup dirinya hanya murni bersama dengan Allah, terutama di 10 hari terakhir. Ada yang mengatakan Quran sampai beberapa kali. Kalau sampai ingat itu pasti akan dulu. Kalau sampai betul-betul yakin dengan pahala, pasti sampai akan punya amalan-amalan istiqomah yang tidak akan sampai lepas setiap muncul yang namanya Ramadan. Itu kalau sampai terus memikirkan. Ini mereka dipikir ya itu tadi sudah. Itu tadi. Jadi kalau kita mengingat terhadap janji baik Allah atas semua perbuatan baik yang kita lakukan, insya Allah akan muncul rasa cinta atas perbuatan-perbuatan yang mengantarkan kita kepada akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Terus yang berikutnya adalah wa min dalaniku setengah saking fitrotun utawi pemikiran fi wa'idillahi yang dalam janji ancaman Gusti Allah taala hale mohon luhur sinten Allah lil akhlaqi maring pakarti allati nyatane akhlak wasofakan nyifati sinten Allah biha kelawan akhlak da'ahu ing musuh-musuhe Gusti Allah wa bi malan ing dalam perkara ada kang wis nyawisake sinten Allah lahum kanggo ada minan nakali saking siksa kang ngapokne wal wabalilan tubuh kang rusak wala dawu sinten Gusti Allah taala hale mau sinten Allah wa innal fujjara lafi jahim lan satemene wong kang laduh iku lafi jahim yakti ana ing dalam neraka jahim
Ibrahim wa qala la tawsitan. Yang berikutnya yang masuk pada kategori berpikir yang bisa lebih baik dari pekerjaan atau amal ibadah kita selama 60 tahun, yaitu berpikir tentang janji ancaman atas perbuatan jelek. Di sini itu salah satu janji Allah, wa innal fujjara lafi jahim, yaitu kalau orang yang melakukan kejelekan maka nanti akan dimasukkan di neraka jahim. Ayat yang lain, wa qala la tawassatul Gusti Allah taala alaihi wa sallam fakullan maqau dari saben-saben suwiji akhirna kan nyiksa sapa kita bilang di sebab dusane kullan faminhum apa iku setengah saking kullan man utawi wong asal nakang ngutus sapa ingsun alaihi ing atase man asiban angin kang gawa watu wa minhum lan iku setengah saking kullan man utawi wong akhodatu kang matrapi eman opo asoy hatu udan kang gawa krikil wa minhum lan iku setengah saking kullan man utawi wong khosafna kang ngamblesake sapa ingsun utawa kita bi kelawan man al-ardo ing dalem bumi wa minhum lan iku setengah saking kullan man utawi wong adrok kang nyeretake sapa ingsun wa ma lan utawi perkara kana kang ana sinten Allah iku la yadhlimahum ora zalim sapa Allah ing kullun walakin kanu tetapine ana sapa kullun anfusahum ing awak dhewe kullun walakin kanu tetapine ana sapa anfusahum awak dhewe kullun iku yadhlimuna padha zalim sapa kullun. Nah, itu adalah beberapa janji-janji ancaman Allah kepada mereka yang fajir. Nah, kita harus takut ya, karena memang itu terbukti, sudah terbukti. Kata Allah di sini, banyak di antara kita orang-orang sebelum kita yang sudah disiksa oleh Allah sebab dosa-dosa yang dia lakukan. Ada yang mereka itu dihancurkan oleh Allah dengan angin, dengan hujan batu, sopok. Hujan batu itu berarti kaum Nabi Lut, ya kan? Terus wa minhum, ada mereka juga yang kena angin kerikil, ya kan? Hujan yang membawa batu, terus angin yang dilempari batu itu umat yang menghancurkan berhala itu, yang mau menghancurkan berhala itu kan juga dilempari pakai batu neraka. Terus ada juga yang diambleskan ke bumi, ya kan, buminya dilipat. Itu pun sekarang juga terjadi, ya kan. Baru-baru ini belum sekitar beberapa tahun kan sudah terjadi di luar Jawa itu kan, yang satu desa itu hilang gara-gara apa? Gara-gara menjadi orang yang sudah tidak bisa membedakan mana laki-laki dan perempuan. Pernah masuk berita kan? Dan itu terjadi. Nah, kalau kita juga tidak mau berpikir terhadap ancaman yang sudah nyata, sudah Allah buktikan dalam setiap lini kehidupan kita, ya itu nanti penyebabnya nanti tidak akan, lanjutannya nanti akan dijelaskan. Di sini itu ya tawallatu min al-aibah, tidak akan memunculkan rasa takut kita untuk menghindari maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Tetapi Allah sekali lagi di sini itu penutup ayat, Allah itu menyiksa mereka, bukan Allah yang zalim. Ya karena mereka sendiri yang zalim dengan perbuatan mereka sendiri. Contoh banjir yang terjadi. Itu kesalahan apa? Kesalahan rata-rata kesalahan manusia membuang sampah sembarangan. Berarti kan sebenarnya bukan Allah yang zalim, tapi diri mereka yang zalim terhadap diri mereka yang tidak mau melakukan hal kebaikan sesuai dengan aturan. Makanya di sini kata Imam Nawawi, ya tawallatu bakal cukur min hasanil fiqh apa al-haibah wati ayat hadru tegesi wati min al-ma'asi saking penggawe maksiat wa ikhlamu lan kagungake lillahi maring Allah taala ane mohon sinten Allah. Nah, orang kalau mau ingat janji-janji ancaman terhadap perbuatan dosa yang dilakukan, maka insya Allah akan membuat dirinya itu takut untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memilih untuk menggabungkan semua hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Berikutnya, insya Allah ini yang ke-5. Ya, insya Allah ini yang ke-5, yang terakhir. Wa bidala itu setengah saking fikratun utawi mikir-mikir fi taksiri nafsihi ing dalam kurangi awake man. Jadi kekurangan di diri, pikirno kekurangan diri, jangan memikirkan kekurangan orang lain. Ahli taati saking penggawe taat ai an ibadatillahi tegese saking ibadah kali Gusti Allah taala hale mohon sinten Allah wa fi ibadi lan ing dalam ngadep maring Gusti Allah li suftihi krana kuwatir maring gendule Gusti Allah taala hale mohon sinten Allah bi'id yakni kelawan oleh ngelakoni nikmat main perkara nahahu kang larang sinten Allah ing ma anhu ando ing ma anhu ando saking ma ihsanillahi sertane oleh gawe bagus Gusti Allah ilahi maring ma. Yang terakhir itu adalah memikirkan kekurangan diri dalam melakukan taat sementara Allah tetap terus memberikan nikmat. Sampeyan kan ngelakoni taat maring pangeran kan tidak pernah sampeyan maksimal, ya kan? Ya darusan yang darusan, itu pun yang hatam, ya kan? Itu pun darusannya cuma ikut darusan saja, tidak pernah mencoba untuk menghatamkan sendiri. Tahu kalau baca Al-Quran tidak lancar, gitu ya tidak mau belajar, ya kan? Padahal dibalik kekurangan sampean untuk melakukan taat kepada Allah, nikmat yang sudah diberikan oleh Allah tetap sempurna untuk diri sampean, ya kan? Sampean gak iso maca Al-Quran, gak gelem belajar, ya enggak dibuat sampean disudah oleh Allah, tetap sampean dibuat lancar untuk berbicara. Dan sampean pikirkan itu, gitu loh. Pikirkan itu, sampean gak bisa apa-apa, ya kan? Tapi tidak dikurangi oleh Allah nikmat yang diberikan, ya kan? Sampai di sini dawuhnya Allah Subhanahu wa taala, qala sinten Gusti Allah taala le mohon sinten Allah wa ma khalaqtu lan ora tau nyiptakake sapa ingsun al jinna ing jin wal insa lan ing manusa illa liya'budun ing kanggo ngabekti utawa ibadah. Padahal hakikat kita diciptakan kata Allah tidak ada lain kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal jika nikmat sempurna ibadah yang maring Gusti Allah tetap tidak sempurna. Dan dia tidak sempurnaan bertaat kepada Allah. Sama pikirkan itu. Ya Allah, aku kosong wis terima tuh tak gitu. Lulur nikmati buku tetap diberi. Lah itu pikirkan. Nah, itu pikirkan. Wa qala lan dawu sinten Gusti Allah taala ana maulur sinten Allah. Apa hasibtum apa toh ngira sapa sira annama khalaqnakum angin mestine nyiptakake sapa kita ing sira kabeh abasan dolanan sampai dikitu kan wa annakum sementara awakmu sira sak temene sira kabeh ilaina maring ingsun iku la yurjauna ora den beliake. Apakah kamu kira aku menciptakan kalian itu main-main? Kata sama nih, aku diciptakan karo Gusti Allah, itu temenan. Lah sampean balik gulung Gusti Allah, sampean kembali kepada Allah tidak bersungguh-sungguh. Makanya bener, ake donga Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi bukan Allah yang zalim, ya memang kita yang zalim. Makanya Nabi Adam doanya itu. Dan alhamdulillah insyaallah doa itu tidak pernah saya lepas. Kita ini pun tidak pernah saya lakukan karena faktanya itu kita itu diciptakan sungguh-sungguh oleh Allah tujuannya untuk beribadah. Ibadah kita tidak pernah sempurna sementara kenikmatan yang Allah berikan pada diri kita semuanya sempurna, ya kan? Nafas sempurna kan separuh sampai setengah sikil sangat sempurna, ya kan? Motor bisa melihat sempurna semuanya. Dan itu kesempurnaan itu lebih sempurna dari semua penciptaan yang ada. Makanya yang paling utama memikirkan penciptaan Allah itu adalah memikirkan diri kita sendiri. Memikirkan paling utama katanya kemarin. Jadi mikir-mikir sih paling utama itu salah satunya mikir awak, motone awak, tangan kok iso koyo ngene ya
minha saking fikra apa al hayatu isin apa al hayatu isin ai wa hada tafakkur tegese utawi ikilah mikir-mikir iku yazidu bakal nambahi apa tafakkur fi khaufika ing dalam rasa kuatir utawa rasa wedi sira minallah saking Gusti Allah taala alaihi sinten Allah wa yahmiluka bakal nggawa ing sira ala laumi nafsika ing atase meleh-meleh awak sira tuh awak iki piye pangeran wis aku tubuhku bagaimana diriku ini bagaimana Allah sudah memberikan nikmat sempurna tapi aku tidak pernah ibadah kepada Allah dengan sempurna itu yang akan muncul mikir lebur enggak mikir tetap santai ya Allah terus walau bihihalan lau minafsikalan nah itu maring awak sira wa bihihalan meleh-meleh nafsik wa mujalabati taksiri lan ngedoi maring penggawe kebo. Jadi akhirnya dia kalau terus memikirkan itu mengerjakan segala hal itu senantiasa berhati-hati takbir caranya takbir mesti diilmoni dhisik itu yang akan wa mulazamati tasmiri lan netepi maring semangat. Jadi dia tidak kendur tidak tidak loyo dalam melakukan ibadah kepada Allah, tapi terus akan muncul di dalam dirinya semangat untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang akan diperoleh kalau kita ingat terhadap kecerobohan kita dalam melakukan ketaatan sementara nikmat Allah itu senantiasa diberikan dalam kondisi kesempurnaan. Insya Allah itu kita akan semangat. Oh iya, aku harus dikai nyawa. Mosok ya sholatku sih koyo ini air gitu. Aku harus dikai moto. Mosok umum itu sadus-rodus ler. Gak tahu ngatam setiap Ramadan. Yo minimal 1 tahun 1 kali lah hatam gitu. Ya enggak, saya berani ngomong kayak gini ya tradisi saya hatam setiap tahun minimal 1 kali gitu. Artinya kita terus akan meningkat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak pemikiran-pemikiran yang lain yang insya Allah apabila kita melakukan itu akan lebih baik daripada ibadah kita selama 60 tahun. Wa minha an tatafakkur fi haqqi ilmillah. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang masih tentang bab memikirkan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-afu minkum. Kita akhiri pembacaan kitab ini dengan pembacaan suratul Fatihah, surah Al-Asri dan kafaratul majlis. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana